Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai produksi ujaran. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Husnul Khotimah, dan akan dilanjutkan oleh saya, Kustia Dianingsih. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Husnul Khotimah, NIM A1B11963. Materi pertama yaitu mengenai langkah umum dalam memproduksi ujaran. Terdapat proses dalam memproduksi ujaran yang dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, tingkat pesan atau message, di mana pesan yang akan disampaikan diproses. Yang kedua, tingkat fungsional, yaitu di mana bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik. Yang ketiga, tingkat posisional, di mana konstituen dibentuk dan afiksasi dilakukan. Dan yang keempat, tingkat fonologi, di mana struktur fonologi ujaran itu diwujudkan. Pada tingkat pesan, pembicaraan mengumpulkan nosi-nosi dari makna yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya yaitu rincian produksi ujaran. Nah, dalam proses memproduksi ujaran, orang mulai dari perencanaan mengenai topik yang akan diujarkan, kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai, dan turun lagi ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu, barulah dia masuk ke pelaksanaan dari yang akan diujarkan. Lanjut pada perencanaan produksi wacana. Umumnya wacana dibagi menjadi 2 macam, yang pertama dialog dan monolog. Pada wacana dialog, ada 4 unsur yang terlibat. Yang pertama personalia, yang kedua latar bersama, yang ketiga perbuatan bersama, dan yang keempat kontribusi. Pada unsur personalia, minimal harus ada 2 partisipan, yakni pembicara atau interlokutor atau orang yang diajak bicara. Dan pada unsur latar bersama, merujuk pada anggapan bahwa baik pembicara maupun interlokutornya sama-sama memiliki prasuposisi dan pengetahuan yang sama. Pada unsur perbuatan bersama adalah bahwa baik pembicara maupun interlokutornya melakukan perbuatan yang pada dasarnya mempunyai aturan yang mereka ketahui bersama. Dan yang terakhir yaitu unsur kontribusi. Umumnya mempunyai 2 tahap. Tahap presentasi, di mana pembicara menyampaikan sesuatu untuk dipahami oleh interlokutor, dan tahap pemahaman acceptance, di mana interlokutor telah memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Berikut tentang wacana monolog. Berbeda dengan wacana dialog, wacana monolog umumnya mempunyai 1 partisipan, yakni orang yang berbicara atau menulis itu sendiri. Tentu saja, wacana seperti ini tidak memiliki aturan yang sama dengan aturan untuk dialog. Pada monolog, orang umumnya mengikuti pola narasi tertentu dari segi informasi yang akan diberikan. Orang memilah-milah mana yang layak dimasukkan dan mana yang tidak. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Dari selanjutnya mengenai perencanaan produksi kalimat. Menurut Clark and Clark, ada 3 kategori yang perlu diproses. Yang pertama, muatan proposisional. Pada kategori muatan proposisional ini, pembicara menentukan proposisi apa yang ingin dia nyatakan. Dan dalam proses ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan keadaan atau peristiwa. Dalam suatu wacana yang akan diujarkan dalam kalimat-kalimat, kita memilah peristiwa atau keadaan yang menjadi ihwal yang seolah-olah terpisah-pisah. Yang kedua, muatan ilokusioner. Setelah muatan proposisional ditentukan, pembicara menentukan muatan ilokusionernya, yaitu makna yang akan disampaikan itu akan diwujudkan dalam bentuk kalimat seperti apa. Yang ketiga, struktur tematik. Struktur tematik berkaitan dengan penentuan berbagai unsur dalam kaitannya dengan fungsi gramatikal atau semantik dalam kalimat. Pembicara menentukan mana yang dijadikan objek dan mana yang dijadikan subjek. Pemilihan ini juga menentukan apakah kalimat yang diujarkan itu pasif atau aktif. Materi selanjutnya mengenai perencanaan produksi konstituen. Setelah perencanaan kalimat dibuat, turunlah pembicara ke tataran konstituen yang membentuk kalimat itu. Nah, di sini
pilihlah kata yang maknanya sesuai atau tepat dengan yang dikehendaki. Pemilihan kata kadang-kadang juga ditentukan oleh prinsipal keberadaan. Bila ada dua referen atau lebih yang wujud fisiknya berbeda, maka kita memilih kata yang fitur semantiknya membedakan kedua benda itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat prinsipal keberadaan set A, B, C, dan D dengan pilihan yang berbeda. Nah, contoh pada set A, terdapat pilihan bulat dan persegi. Jika set A menginginkan konsep yang ia sampaikan yaitu sebelah kiri, maka ia harus memilih frasa bulat. Maka ia harus mengatakan, beri saya yang bulat. Nah, untuk set B dan C juga sama. Pembicara harus menyampaikan konsep yang ingin ia sampaikan sesuai dengan frasa, yaitu jika pembicara menginginkan konsep yang sebelah kiri, maka ia harus memilih frasa yang membedakan benda-benda tersebut. Nah, untuk set yang D, di sini tidak ada pembandingnya. Nah, jika pembicara menginginkan menyampaikan benda atau bentuk yang seperti itu, maka ia harus memberikan gambaran yang lebih jelas. Misalnya, beri saya lingkaran yang ukurannya sekira-kiranya 0,5 cm. Nah, maka dari itu, untuk merujuk pada satu referen yang sama, tidak bisa menggunakan satu kata yang sama, tetapi harus menggunakan kata yang berbeda-beda sesuai dengan situasinya. Selain itu, pembicara juga cenderung memilih kata yang memiliki derajat kemanfaatan yang optimal, kecuali ada tujuan khusus tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pohon semantik. Dari pohon semantik ini, misalkan kita mendengar seseorang mengatakan, aduh, cakep ya anjing itu. Nah, kita bertanya, mengapa ia mengatakan anjing, padahal yang ia lihat adalah Harder? Nah, mengapa juga ia tidak mengatakan, aduh, cakep ya binatang itu, atau aduh, cakep ya binatang berkaki 4 itu? Mengapa? Karena dari pohon semantik, jangkauan semantik untuk kata binatang itu terlalu luas, karena bisa mencakup binatang berkaki 2. Begitu juga dengan kalimat binatang berkaki 4. Karena itu juga bisa mencakup binatang berkaki 4 lainnya seperti kambing, kucing, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis anjingnya seperti kampung, Harder, dan lain sebagainya, itu terlalu khusus. Maka dengan berlandaskan prinsipal derajat kemanfaatan yang optimal, dipilihlah kata anjing yang dirasa di tengah-tengah. Materi terakhir mengenai hubungan antara komprehensi dan produksi. Mengujarkan apa yang dicari tidak selamanya lancar. Terkadang kita harus berhenti untuk mencari kata yang tepat, dan kadang kita mengeluarkan ucapan yang keliru. Nah, orang dapat meretrieve kata apabila dia telah menyimpan kata itu di memori dia sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kata dapat diproduksi apabila telah ada komprehensi sebelumnya. Karena itu, masalah produksi tidak bisa dilepaskan dari komprehensi. Bahkan dalam penelitian-penelitian yang mutakhir, terutama para psikolog dari kelompok koneksionis, Bock and Levert tahun 94, Bock and Griffin tahun 2000 mengatakan bahwa produksi merupakan cermin balik dari komprehensi dengan tambahan proses-proses tertentu. Pada komprehensi, orang menerima input untuk kemudian disimpan dalam memori. Nah, pada produksi, kata yang tersimpan itu dicari kembali untuk kemudian diujarkan. Nah, untuk mencari kata itu tentunya diperlukan proses eliminatif yang memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada kata tersebut, baik fitur semantik, sintaktik, maupun fonologis. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.